Sahabat Alkitab, di era sekarang ini pasti kita sering mendengar atau diperlihatkan tentang kisah-kisah kepahlawanan. Dan di antara beberapa kisah tersebut, ada kisah-kisah kepahlawanan yang tokoh utamanya adalah perempuan. Wah, ini tentunya perempuan semakin di depan ya. Tentunya beberapa dari kita yang mengikuti tren film superhero garapan Marvel Studio sudah tidak asing lagi dengan konsep kepahlawanan perempuan ini. Mungkin cukup menarik karena disajikan di masa kini. Namun, apakah sesungguhnya konsep ini sama menariknya di masa lalu, khususnya di zaman Alkitab ya? Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang cerita pahlawan perempuan. Tebak namanya siapa? Captain Marvel. Bukan. Maksud saya Deborah, yang berhasil membuat bangsa Israel cukup termotivasi untuk berani berperang menghadapi Yabin, Raja Hazor. Konon di masa lalu, bangsa Israel pernah berjaya. Kondisi mereka cukup aman dan tentram. Ini juga dampak dari kemenangan yang mereka terima di masa kekuasaan Ehud. Dalam masa-masa tersebut, Ehud benar-benar membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak hanya besar, tetapi juga tunduk dan setia kepada Tuhan. Namun, semua berubah ketika Ehud telah mati. Bangsa itu pun kembali melakukan hal buruk sebagaimana dilakukan di masa-masa sebelumnya. Mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan, melanggar perintah-perintahnya, dan tidak setia lagi. Sehingga kebobrokan terjadi di mana-mana. Dalam masa seperti ini, mereka sesungguhnya telah menjadi mangsa atau sasaran yang sangat empuk bagi lawan-lawan mereka yang dahulu pernah berselisih, tetapi sulit mengalahkan mereka. Tentu saja, ada banyak bangsa yang dendam kepada bangsa Israel karena kekuatan dahsyat yang mereka alami di masa lalu. Ingatkah tentang kemenangan besar terhadap Filistin, Amalek, atau kemenangan atas Hazor oleh Yosua? Nah, kali ini sepertinya Hazor yang telah diratakan telah berhasil dibangun kembali perlahan-lahan. Lalu Yabin, raja mereka, kini telah berhasil membuat kerajaan ini kembali disegani dan ditakuti. Ia pun memiliki panglima perang yang sangat kuat dan hebat bernama Sisera. Sisera ini begitu ditakuti karena pengalaman dan keahliannya dalam peperangan. Selain itu, ia terlihat makin sangar karena kepemilikannya akan persenjataan perang yang sangat banyak dan mematikan. Kali ini Yabin berhasil menguasai kembali bangsa Israel. Oh ya, sebagai informasi, nama Yabin sendiri sesungguhnya adalah gelar raja, bukan nama orang. Ini seperti penamaan Firaun, Raja Mesir. Bangsa Israel pada masa-masa ini menjadi sangat menderita. Selain karena wilayah yang cukup dekat dengan Hazor, juga karena dendam kesumat yang sudah lama tersimpan terhadap mereka. Yabin menyiksa dan menindas Israel jauh lebih sadis dibandingkan yang dialami Israel beberapa masa sebelum itu. Dalam situasi ini, bangsa Israel menjadi sangat merana. Mereka merasa harus kembali kepada Dia, sang pemilik kehidupan. Kok pola-pola seperti ini sering terulang ya? Dalam kondisi yang penuh keputusasaan ini, Barak, seorang jenderal yang sebenarnya juga ahli dalam peperangan, mendatangi seorang nabiah, seorang hakim perempuan yang bernama Deborah. Ya, Deborah, sang penyelamat yang konon kita ketahui sebagai orang yang menyelamatkan bangsa Israel. Sebenarnya orang-orang Israel sendiri sering mendatangi Deborah untuk bertanya dan mengadu kepadanya tentang banyak hal. Ia menjadi orang yang selalu diminta jawaban atas banyak pergumulan seputar spiritualitas mereka. Pula, ia juga orang yang berhak memutuskan banyak hal terkait perintah dan hukum-hukum yang berlaku di bangsa itu. Deborah sangat dekat dengan Allah. Dikatakan bahwa ia tinggal di bawah pohon kurma. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa kemungkinan ini tempatnya melakukan saat teduh. Atau bisa jadi di situ juga posisi rumahnya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa di bawah pohon inilah ia mengumpulkan bangsa Israel untuk menyampaikan perintah Tuhan, juga mengadili mereka. Nah, artinya sesungguhnya keberadaan Deborah ini sangat dibutuhkan, dihormati, dan dipercayai oleh bangsa Israel. Barak sesungguhnya sudah memiliki semangat untuk membebaskan bangsa ini. Tetapi sepertinya ia tidak memiliki rencana yang kuat. Ia merasa tetap harus menghubungi Deborah dalam hal ini. Ia pun mendatangi Deborah
untuk mendapatkan amanat dan restu supaya bisa membebaskan bangsa Israel. Barak sendiri mengakui bahwa ia tidak cukup yakin dan berani menghadapi Sisera dan pasukannya. Duh, kasihan ya Barak ini. Ia linglung dan juga rapuh. Tetapi siapa sih yang nggak rapuh dalam kondisi seperti ini? Singkat cerita, Deborah pun menyusun strategi perang bersama dengan Barak. Mereka merencanakan untuk mengumpulkan 10.000 pasukan dari suku Zebulon dan Naftali. Mereka juga merencanakan dengan matang tentang arah serangan, prediksi kedatangan musuh, dan lainnya. Di sini Deborah mengatakan kepada Barak, Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Seharusnya perkataan ini bisa membuatnya kembali bernyali. Tetapi nampaknya Barak belum cukup percaya diri. Ia pun memohon, mungkin cenderung memaksakan Deborah untuk juga ikut maju dalam berperang. Jika engkau maju, aku ikut maju. Wah, so sweet banget ya ini Barak. Alhasil, Deborah menyetujui untuk ikut maju berperang bersama Barak dan bangsa Israel. Sesungguhnya permintaan Barak ini adalah sebuah bentuk lain penyerahan dirinya kepada Tuhan. Deborah adalah seorang nabiah, juga seorang hakim yang dipercaya merupakan utusan Tuhan. Jika ada Deborah bersamanya, keyakinan Barak menjadi lebih kuat. Ini karena ia percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang bersama-sama dengannya. Tetapi dalam hal ini, Deborah pun memberi peringatan kepada Barak bahwa Barak tidak akan mendapatkan penghormatan atau pengakuan dari kemenangan perang ini. Ia menyatakan bahwa Sisera akan jatuh ke tangan seorang perempuan. Nah, ada satu hal yang menarik nih di sini. Tapi tenang, nanti kita akan mengetahui sama-sama ya. Perang pun dimulai. Segeralah pasukan Barak beranjak maju menuju Gunung Tabor. Mendengar Barak dan pasukannya menuju ke sana, Sisera pun turut menuju ke sana untuk membantai mereka bersama dengan seluruh pasukan dan kereta-kereta besinya yang mematikan itu. Dalam situasi ini, Barak sadar bahwa inilah saatnya Tuhan menggenapi janjinya, menyerahkan Sisera ke dalam tangannya. Saat itu, walaupun agak sedikit ciut, Barak memberanikan diri untuk turun ke lembah Gunung Tabor. Para pasukannya pun mengikutinya dan siap bertarung habis-habisan di sana. Sisera bersama tentaranya melaju ke lembah Gunung Tabor menyerang mereka. Tetapi hari itu Tuhan menunjukkan kuasanya. Seluruh pasukan mematikan milik Sisera justru malah hancur berantakan. Barak bersama bangsa Israel berhasil menaklukkan pasukan Sisera. Mereka semua dikatakan mati dan tidak tersisa kecuali satu orang, Sisera. Sisera lolos dan ia melarikan diri. Mengetahui kemenangan sudah depan mata, Barak mengejar Sisera. Sisera terus kabur dengan berjalan kaki, lalu bersembunyi di rumah sekutunya Heber, orang suku Keni. Yael istri Heber sedang berada di sana. Ia pun menyambut Sisera yang kelelahan. Halo papi. Oh bukan ya. Saat itu Sisera yakin untuk bersembunyi di rumah Heber karena ada kekerabatan antara bangsanya dengan orang Keni. Ia merasa bahwa di tempat Yael ia sudah aman, tanpa ada kecurigaan apapun. Ia beristirahat di pangkuan Yael sembari berbaring. Ia mengatakan, tolong ambilkan saya minum karena aku haus. Yael pun mengambilkan dia susu. Setelah minum susu, Sisera tertidur dan Yael pun menyelimutinya. Wow. Sebelum tertidur, Sisera memerintahkan Yael untuk berdiri di depan pintu, supaya jika ada orang yang mencarinya, ia mengatakan bahwa Sisera tidak ada bersamanya. Orang yang dimaksud sedang mencarinya adalah Barak. Permisi, Yael. Halo. Ya, kira-kira begitulah ya, terdengar suara sang jenderal datang. Tak lama bertatapan dengan Yael, Barak sangat terkejut. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ya, mayat Sisera. Yael menunjukkan kepada Barak mahakaryanya, sebuah pengenapan nubuat yang dikatakan oleh Deborah. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Perempuan itu bukanlah Deborah, melainkan Yael, istri Heber, orang Keni. Yael membunuh Sisera saat ia sedang tertidur karena kelelahan. Ketika ia diminta untuk berdiri di depan pintu, ia tidak langsung ke pintu, tetapi ia mengambil patok kemah dan palu terlebih dahulu. Ia menancapkan patok kemah itu dengan palu ke pelipis Sisera yang saat itu sedang tertidur pulas. Sisera pun kehabisan darah dan gugurlah ia di rumah Yael, kerabatnya, orang Keni itu.
Sebenarnya tidak ada masalah di antara suku Keni dan orang Hazor. Mereka pun tidak ditindas sebagaimana bangsa Israel. Tetapi sepertinya mereka lebih simpatik terhadap bangsa Israel yang saat itu sedang dalam penindasan Hazor. Mungkin ini juga alasan Yael membunuh Sisera, panglima perang Hazor itu. Mungkin ini bisa jadi bahasan kita lebih lanjut ya. Silahkan komen ya. Kejatuhan sang panglima membuat Hazor tidak berkutik, sehingga mau tidak mau Israel harus mereka lepaskan. Israel menang perang secara telak. Mereka benar-benar merasakan bagaimana Tuhan bekerja, bahkan ketika mereka harus menghadapi situasi mematikan yang secara nalar manusia sulit diatasi. Sahabat Alkitab, kali ini kita diperlihatkan bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk menggenapi janjinya. Kita pun melihat bahwa di kesempatan ini, kaum yang dianggap lebih lemah secara fisik, yaitu perempuan, ternyata memiliki iman dan kebijaksanaan yang mungkin saja bisa melengkapi atau bahkan menyempurnakan kekuatan fisik laki-laki. Tetapi satu hal yang lebih penting adalah bahwa nilai dari keyakinan orang yang berserah kepada Tuhan itu bukan hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang yang dekat dengannya. Keyakinan Deborah serta kedekatannya dengan Tuhan membuat Barak berani maju, membela, dan membebaskan bangsanya bersama seluruh pasukan Israel. Jadi, yuk kita terus berserah kepadanya, tetap rendah hati, percaya, dan taat kepada perintah serta ketetapannya yang tertera dalam firman-Nya. Tuhan berkati kita semua. Salam Alkitab untuk semua.